Salam Sobat Budaya. Saat ini kita berada di storage atau semacam gudang tempat penyimpanan benda-benda museum milik Museum Gubuk Wayang. Di sini di ruang ber-AC ini disimpan barang-barang benda-benda budaya yang belum sempat kita taruh di museum. Sifatnya di sini sementara, yang kelak nantinya akan dapat dilihat oleh umum. Tempat ini banyak menyimpan barang-barang tersebut, dan diantaranya ada kecap, ada teh, mainan anak-anak, serta macam-macam komik. Akan tetapi pada hari kesempatan ini kita akan membahas masalah umbul. Sebagaimana kita lihat di sini, ini adalah umbul, dan inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Yang semuanya masih tetap kita simpan di storage, di lemari-lemari ini. Salam Sobat Budaya. Suatu hari di pertengahan tahun yang lalu saya berada di Bandara Soekarno-Hatta. Di ruang tunggu pesawat saya melihat seorang bapak, seorang ibu dengan dua anak mereka. Mereka kiranya mau terbang ke kota lain dari Bandara Soekarno-Hatta tersebut. Saya sendiri ketika itu sedang menuju Surabaya, sedang menunggu pesawat yang akan berangkat ke Surabaya. Saya perhatikan pasangan suami istri dengan dua anak tersebut. Mereka tampak begitu tenang, dan ketika mereka duduk siap nunggu pesawat, hanya beberapa detik setelah mereka meletakkan diri di kursi, mereka bagai serentak merogoh tasnya masing-masing dan mengeluarkan benda, yaitu handphone. Sang bapak sibuk dengan handphonenya, demikian juga ibunya serta kedua anak mereka. Anak-anak tadi bermain game, suaranya kemana-mana, mungkin penumpang di kiri kanannya terganggu. Akan tetapi saya tidak merasa terganggu. Saya melihat itu sebagai suatu gejala baru, sebagai suatu dunia baru yang tengah digeluti oleh anak-anak. Anak-anak berusia antara 9 sampai kira-kira 14 tahunan. Mungkin dalam hati anak-anak ini tidak pernah membayangkan bahwa puluhan tahun yang lalu handphone merupakan suatu barang yang sangat barang yang tidak ada, yang pernah terbayangkan oleh generasi seusia mereka sekian puluh tahun yang lalu. Handphone merupakan sesuatu barang ajaib yang penggunaannya pada tahun 2000 ke atas ini sudah merajalela di mana-mana. Akan tetapi kalau kita lihat sekitar tahun 60-an, 70-an, 80-an, begitu berbedalah dunia permainan anak-anak. Bukan game seperti yang mereka mainkan, bukan game seperti yang dimainkan oleh dua anak yang ada di Bandara Soekarno-Hatta tersebut, yang merupakan wakil dari ratusan ribu anak-anak yang lain. Bukan game semacam itu, tetapi game yang begitu sederhana, game yang begitu murah, yang melekat di hati oleh banyak orang ketika itu.
game yang lain yang sangat tradisional. Yang memainkannya pun bersama-sama, bukan sendirian. Ada banyak game ketika tahun 60, 70, 80-an. Ada banyak permainan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Mulai main engklek, main gobak sodor, main kucing buta, main slip door, dan sebagainya. Ada permainan memakai alat seperti pati lele. Ada permainan jenis lain. Nah, kali ini kita akan menyoroti satu permainan yang merata dilakukan oleh anak-anak Indonesia di Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan di luar negeri sekalipun ada, seperti di Malaysia maupun Filipina. Permainan yang saya maksud tersebut adalah permainan umbul. Permainan umbul. Dan umbul adalah sesuatu yang luar biasa. Umbul adalah sesuatu dunia tersendiri yang banyak orang mengatakannya sebagai komik karena mempunyai cerita, dan banyak pula orang mengatakannya sebagai gambar yang lepas berdiri sendiri. Sobat budaya, kalau kita berbicara tentang umbul, itu adalah berbicara tentang sesuatu yang sama sekali tidak gampang. Pertama, kita katakan tidak gampang karena umbul sendiri terdiri dari puluhan ribu jenis, puluhan ribu cerita, puluhan ribu jumlahnya. Yang kedua, umbul sendiri ada yang sudah tercatat, yang bisa kita identifikasi, ada yang belum. Maka dari itu, dalam membicarakan umbul kali ini, kita mencoba sesederhana mungkin, sejauh yang dapat kita jangkau. Umbul sendiri, kalau kita lihat berapa jumlah pastinya hingga kini kita tidak tahu. Tak ada data yang pasti. Akan tetapi yang kita tahu jumlahnya memang sangat luar biasa banyak. Jenisnya banyak, oplahnya pun banyak, serta tokoh-tokoh yang dijadikan umbul sendiri adalah sangat banyak. Walaupun demikian, sebanyak-banyaknya umbul dapat kita bagi dalam dua jenis secara gambar. Ada gambar umbul yang hanya membicarakan tokoh-tokoh, gambarnya gambar tunggal, artinya satu-satu saja tanpa bersambung. Baik itu gambarnya mengenai gambar orang seperti ini satu-satu, ataupun kita lihat juga gambar seperti ini, gambar buah-buahan, hanya membicarakan gambar tanpa hubungan satu sama lain, sendiri-sendiri. Ada yang berupa cerita. Nah, seperti ini berupa cerita. Ada yang berupa cerita. Hanya dua jenis itu. Dapat kita lihat juga seperti ini. Ini berupa cerita bersambung. Ini ceritanya adalah Monkey King. Adalah cerita tentang Sun Gokong. Di sini diceritakan secara urut, secara filmis dideretkan. Sehingga bisa kita katakan antara satu gambar dan gambar yang lain saling berhubungan. Jadi saling gambar yang sama dalam adegan yang berbeda dengan paparan gambar satu-satu seperti ini. Ini ataupun bisa kita lihat juga ini superhero
yang memaparkan macam-macam superhero, ataupun kita lihat tadi menampilkan macam-macam tokoh seperti ini. Maka tak heran jika beberapa orang ahli, misalnya Arswendo Atmowiloto, mengatakan bahwa umbul jenis ini termasuk jenis komik. Apapun namanya, yang jelas umbul semacam ini adalah suatu bahan bacaan yang cukup mengasihkan, yang mudah dicerna oleh anak-anak sekitar tahun 60, 70 maupun 80-an. Bahkan hingga kini. Dalam umbul-umbul semacam ini, kita dapat dengan mudah mengikuti suatu cerita dan dapat menangkap isinya dengan secara cepat dan meringkasnya sekaligus dalam suatu konklusi yang pasti sangat mudah. Demikian manfaat gampangnya umbul ini tadi dalam kita manfaatkan untuk belajar. Sehinggalah umbul ini tadi menjadi sesuatu yang sangat populer di masyarakat. Menjadi sesuatu yang sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari anak-anak di sekitar tahun 60, 70 maupun 80-an. Sebelum anak-anak kini mengenal barang yang namanya HP, yang namanya handphone, yang menyebabkan anak-anak hidup menjadi individualistis tanpa mengenal orang kiri kanannya. Seperti yang saya contohkan ketika saya melihat dua anak dengan kedua orang tuanya di Bandara Soekarno-Hatta tadi. Dengan umbul anak-anak belajar bersosial. Dengan umbul anak-anak belajar mengenal satu sama lain. Dengan umbul anak-anak juga mencoba mempelajari budaya bangsa kita, budaya nenek moyang kita lewat barang-barang atau benda-benda atau gambar-gambar yang ditampilkan dari umbul tersebut. Saya katakan demikian karena umbul pada awalnya adalah cerita tentang wayang. Umbul ini sebenarnya banyak menampilkan wayang-wayang. Dari sejarah yang tercatat, pada awalnya umbul ini berupa potongan-potongan kertas saja yang diselipkan oleh pabrik-pabrik rokok di dalam rokok produknya. Jadi ketika orang zaman dulu membeli rokok, ada sepotong gambar wayang di sana. Itu terjadi sebelum Indonesia merdeka, sebelum perang, sebelum pendudukan Jepang. Jadi sebelum pendudukan Jepang pada tahun 1920-an, 30-an, 40-an, umbul itu berupa potongan-potongan gambar. Potongan-potongan gambar seperti ini. Ini gambarnya agak kecil, tetapi maksud saya yang sedikit lebih besar. Potongan gambar seperti ini berada dalam rokok. Gambar tersebut adalah gambar wayang. Nah, dari sanalah pertama kali umbul dikenal oleh masyarakat Indonesia pada awalnya. Dari sinilah kemudian anak-anak mengenal bahwa barang ini, barang yang ada dalam rokok tadi, gambar tadi dapat digunakan untuk permainan. Lama-kelamaan dari potongan-potongan gambar atau lembaran-lembaran gambar di dalam setiap bungkus rokok tadi, terciptalah rangkaian gambar-gambar tadi dalam bentuk komik. Tadinya sendiri-sendiri, ada gambar Gatot Kaca, besok lagi beli rokok lagi ada gambar Arjuna, besok lagi beli rokok lagi ada gambar Bagong, dan seterusnya. Lama-lama gambar-gambar semacam ini terkumpul oleh anak-anak seperti ini, menjadi koleksi setiap anak yang doyan mengumpulkan barang-barang tersebut sebelum zaman Jepang. Nah, gambar-gambar ini kemudian setelah terkumpul
menjadi barang yang berharga, barang yang bisa dibikin taruhan antara anak satu dengan anak-anak yang lain. Ditampilkan dalam bentuk lembaran-lembaran seperti ini. Ini kebetulan gambarnya. Bentuknya kira-kira seperti ini, tapi ini bukan gambar wayang, ini gambar setan.